mbak-mbak yang manis dan cantik sekalian. Aduh, garing banget deh kayaknya. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersama pada room meeting kali ini mengenai kelas online yang dibawakan oleh Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Kalimantan yang bertemakan City on Your Hand, yang merupakan salah satu rangkaian acara ITK Virtual Expo tahun 2021. Tak kenal maka tak sayang, padahal sudah kenal nggak disayang-sayang. Jadi saya mau perkenalan diri dulu nih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nisa Mawadah, biasa dipanggil Nismau, mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2019 yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum kita beranjak ke rangkaian berikutnya, angka baiknya kita berdoa bersama sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa. Selanjutnya kepada Mbak Fasil, mungkin bisa ditayangkan Mbak, siapa sih yang akan mengisi pemaparan materi pada pagi hari ini? Kayak teman-teman yang lain nih udah pada penasaran nih. Waduh, udah kelihatan ternyata. Mungkin bisa agak di zoom Mbak. Baik, jadi pemaparan materi City on Your Hand ini akan dibawakan oleh salah satu dosen yang luar biasa yang mengajar pada Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Kalimantan. Beliau merupakan seorang Bapak Muhtana Kadri, Bapak Muhtana Karisma Kadri, STMN. Beliau merupakan salah satu dosen yang mengajar di PWK ITK. Dan pendidikan terakhir beliau adalah S2 di Universitas Gadjah Mada untuk jurusan Magister Perencanaan Kota dan Daerah. Untuk S1-nya mengenyam di Institut Teknologi Nasional Malang, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Selanjutnya, Bapak Muhtana juga pernah mengajar di Institut Teknologi Kalimantan dan pernah bekerja di beberapa institut, yaitu di Bapeda Kabupaten Lamongan, Bapeda Kabupaten Malang, Bapeda Kabupaten Sampang, Bapeda Kabupaten Bangkalan, serta yang paling berkesan di Teknologi Kalimantan pastinya ya Pak ya. Ya. Selanjutnya kita akan beranjak ke agenda selanjutnya nih Pak. Oke, siap. Bapak sudah siap Pak? Siap. Terima kasih. Waduh, sangat bersemangat nih sudah Bapak pemateri kita. Baiklah, mungkin bisa langsung di-share screen saja PPT-nya sembari kita menunggu. Karena kita dilihat-lihat nih teman-teman yang lain sudah sangat bersemangat ini Pak. Dari tadi udah dipantengin, kayaknya dari jam 8 udah pada join. Iya, sudah ada yang join itu. Penasaran dia tuh City on Your Hand apa sih? Oke, iya, Pak. siap. PWK apa sih gitu. Iya. Oke, terima kasih. Kita akan gimana? Ya, Pak. Untuk pemaparan materi selanjutnya saya serahkan ke Bapak Muhtana untuk waktu dan layarnya. Saya persilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Nisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan kuat ya dalam menjalani aktivitas kita. Serta diberikan barokah maupun ilmu yang bermanfaat buat kita semua dari kegiatan ini. Ya, sebelumnya saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhtana Karisma Kadri. Ya, saya lahir di Samarinda, jadi orang lokal, orang Kalimantan Timur. Jadi bagi warga Samarinda yang mengikuti kegiatan ini, ya saya tinggal di Perumahan Citra Gria, Jalan Adam Malik, ya di Sungai Kunjang. Kapan-kapan kalau mau ketemuan, mau diskusi, silahkan datang ke rumah. Ya,
Jadi Perumahan Citra Geria Blok E nomor 3, Pak. Kalau di Balikpapan ada di KM 10 di Gang Mujahidin di Perumahan Karangjuang Asri 1 Blok T nomor 3. Kalian bisa panggil saya Tana atau Kadri. Biasanya kalau di Pemakalah nama terakhir kan yang dipanggil jadi Kadri, atau Haris atau Risma. Ya, biasanya teman-teman manggil adalah Tana ya. Jadi simpelnya kalian bisa panggil Tana. Saya rekomendasikan. Oke, sebelum kita mulai, saya mau kenalan dulu dengan beberapa teman-teman yang sudah hadir. Ya, biar kita lebih dekat lagi. Mungkin biar dengar suaranya juga lebih enak. Biar kita nggak begitu tegang seperti itu ya. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada dari teman-teman yang sudah hadir di sini yang berada di luar dari Kalimantan Timur? Entah itu Kalsel, entah itu di pulau lain, di Jawa, atau di Sumatera, maupun di tempat lain, ada? Atau dari Kalimantan Timur semua ini? Silakan. Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Wow, Ari Sumiati. Jawa Barat di mananya? Kota atau kabupaten? Di mana? Di Bandung. Di Bandung. Wah, mantap. Ya, kalau boleh tahu informasi Expo ITK ini dapat dari mana? Kalau boleh tahu? Lewat Instagram. Instagram. Oke, baik. Satu dari Jawa Barat. Bandung. Teteh ini ya. Teteh Ari Sumiati. Oke, salam kenal ya. Kemudian yang dari lainnya ada? Kita kenalan dulu. Dari Pulau Jawa, Sumatera. Kalau memang ada dari wilayah timur, saya persilakan. Ada lagi selain Ari Sumiati? Oh ya, Ari Sumiati, Mbak Sumiati ya, Mbak Ari. Kalau boleh tahu, ini SMA atau SMK atau MA waktu itu ya? Dan saat ini kelas berapa ya? SMK, Pak. SMK. Saat ini udah mahasiswa. Oh, sudah mahasiswa, alhamdulillah. Siap. Di mana? Di STIMIK Amik Bandung, Pak. Ambil prodi apa? Sistem Informasi. Sistem Informasi. Ya, terima kasih sudah join ya. Iya, Kemudian Pak. Yang berikutnya ada siapa lagi yang di luar Kalimantan Timur? Adakah? Ciwidi, Nisa SMA Negeri 1 Ciwidi, Nisa. Nisa? Ada Nisa? Ciwidi. Daerah mana ini, Nisa? Halo, Nisa. Nisa SMA Negeri 1 Ciwidi. Ya, masih malu-malu ya. Oke, sebelum kita mulai, jadi perlu saya ketahui juga bahwa teman-teman di sini apakah mayoritas dari jurusan IPA maupun IPS ya? Kira-kira ada yang dari jurusan IPS kah? Waktu di sekolahnya MA, SMK? Atau kalau yang SMK lebih banyak nih, lebih bagus lagi nih variasinya. SMK apa aja nih? Ambil jurusan. Siapa? Jidan SMK ya? Jidan PPU, Penajam Pasir Utara. Dari ambil jurusan apa nih di SMK? Jidan? Ayo jangan malu-malu dong. Kita diskusi nih, sharing. Mungkin ada yang mau bersuara. Ya, gimana Zidan? Dari SMK 2 Penajam Pasir Utara, Pak. Jurusannya apa waktu itu di SMK? Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, siap. Ya, nanti di ilmu perencanaan wilayah kota juga ada berkaitan dengan sistem informasi dan jaringan ya. Terkait dengan bagaimana membuat sistem database di
ARKIS nanti, dan lain sebagainya. Oke. Yang lainnya, ada yang mau bersuara terkait dengan SMK? Ambil jurusan apa? Cindy mungkin, SMK 2 Balikpapan? Atau yang Bontang nih, yang jauh, Fadila? Atau Longikis nih, jauh lagi nih. Oh, itu SMA ya. Siapa lagi nih yang mau bersuara, mau mengenalkan diri? Fadila, mana Fadila? Iya Pak, saya. Ya, jurusan apa Fadila? Saya jurusan kimia analis Pak. Kimia analis, wow, mantap. Ya, nanti kalau mau dilanjutin ke kimia analis, nanti di Prodi PWK juga ada bagian kajian lingkungan hidup ya. Iya Pak. Melanjutkan, silakan ya. Nanti kita pelajarin bersama. Oke, saya rasa cukup ya perkenalannya. Semoga teman-teman relax dan enjoy menikmati apa yang kita lakukan hari ini. Jadi jangan bersifat kaku, jangan sungkan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, langsung saja di chat, kemudian nanti moderator akan mempersilahkan. Seperti itu ya, melalui kolom chat. Itu. Oke, saya mulai. Ya, kepada teman-teman semua, jadi tema hari ini adalah City on Your Hand, jadi sesuai dengan tema kita, dan ini berkaitan dengan ilmu perencanaan wilayah dan kota, atau zaman dulu namanya istilahnya sebenarnya planologi ya, bukan planologi, plan. Jadi kalau plan itu kayak tanaman, jadi nanti kayaknya hilang. Jadi kebanyakan salah persepsi seperti itu ya. Jadi planologi berasal kata dari plan, rencana. Nah, itu perencanaan wilayah dan kota. Begitu juga city on your hand. Jadi segala sesuatunya itu ada di tangan kita. Nanti saya jelaskan kenapa kita itu, sebuah kota itu berada di tangan kita. Nanti saya ceritakan. Sebelumnya, saya pengen tahu, pernahkah Anda mendengar atau pernah tahu tentang perencanaan wilayah kota? Mungkin bisa di-share, apakah melihat, ataukah pernah mendengar, ataukah pernah membaca, atau pernah mengikuti karya tulis, dan lain sebagainya. Lomba-lomba, dan lain sebagainya. Siapa yang mau sharing? Siapa yang mau cerita? Silakan. Saya Pak. Oh siap, Zen. Saya perkenalkan saya Zainal Majid. Saya pernah membaca Pak, kalau perencanaan wilayah kota itu untuk mengatur wilayah kota gitu agar rapih, sama agar kayak orang dari salah satu titik kota mudah ke sisi yang lain gitu. Oke, siap. Di mana itu bacanya? Di majalah, jurnal, blog, atau Instagram? Di YouTube Pak. Di YouTube. Oke. Ya, sekarang sumber referensi kita banyak YouTube dan sosmed ya. Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih Zen atas attention-nya. Kemudian yang lainnya, ada yang pernah melihatkah? Ya Pak, ini pernah melihat nih sekarang pada saat ini perencanaan wilayah, gitu ya. Mendengar juga, barusan saya mendengar dari Pak Tana ya, ngobrol seperti itu. Oke, jadi insya Allah semuanya sudah tersampaikan ya. Jadi pernah mendengar semua apa itu perencanaan wilayah kota. Lalu kita kembali ke domain kita. Jadi pernahkah teman-teman di sini main SimCity atau kelasnya lah, game permainan yang terkait dengan pembangunan, tata kota, Troop Empire, dan lain sebagainya. Pernah ya Zen ya? Atau lagi booming masih sampai sekarang? SimCity dan lain sebagainya. Masih ada yang ngikutin? Kenapa Fauzia ini yang aktif nih? Diniati pernah Pak? Oke, Rido juga. Ya. Gimana menurut kalian SimCity so far? Seru?
Atau gimana hasil perkembangan pembangunannya sampai saat ini gimana? Apa ada permasalahan yang bisa di-sharing? Apa nggak lanjut lagi? Karena complicated permasalahannya. Gimana? On mic aja. Kata saya berantakan, Pak. Banyak limbah. Nah, ini salah satu permasalahan di sebuah kota ya. Seru, Pak. Listrik, Pak. Kadang susah nyalurinnya. Nah, ini juga permasalahannya. Dan ini real ya permasalahannya. Oke. Saya akan tampilkan beberapa permainan SimCity bagi yang belum pernah mainkannya ya. Jadi nanti dari gambaran-gambaran ini, kata saya berantakan, Pak, banyak limbah, kemudian listrik kadang susah nyalurinnya, itu salah satu permasalahan-permasalahan dan itu terjadi di lapangan ya. Di ini saya berikan cuplikan gambaran terkait dengan ranah domain kita ya, seperti itu. Dan bagi yang belum pernah memainkan SimCity, jadi ini beberapa gambaran-gambaran terkait dengan ilmu perencanaan wilayah kota. Mohon diperhatikan ya. Peggy 12. Hmm. Kedengaran aja kan suaranya? Suara video? Suara videonya tidak masuk, Pak. Semua. Nggak ada Pak suaranya. That looks like your hometown. Ini masih? Whatever your motivation, you have the power to experiment with Ada, Pak. How you choose to play will influence your city, Kalau sudah terdengar, neighboring cities, and alhamdulillah. the lives of all the cities across the region. When you start a new game, you can pick any location in the region. One of the new ways to play SimCity is to specialize with a big business. Ya, in jadi your ini city and adalah your role. lahannya If I yang wanted to ingin build an industrial direncanakan, city, I might pick this area near terdiri the dari water kawasan so that I can pegunungan, have dataran, access to dan large cargo ships. lautannya. But I'm a Air. gambler and I want to build a casino city. So I'm Kemudian going to start in ada this area jalan because these train penghubung, tracks will bring in more yaitu itu tourists. jalan kereta Before I can build casinos, I need to establish basic city infrastructure. yang hitam itu ada First jalan step is to bawaan. connect to the outside world. This is how construction trucks, moving vans, and tourists will enter my city. Ini There kita are many mulai different dari road sizes to choose akses from. dulu ya. Di mana-mana I'm pasti going to make the orang connection with a wide bangun avenue sesuatu, because I expect a lot pasti of buka traffic jalan on this dulu. road. Bukan mendirikan bangunannya baru Off jalan to the terakhir side, ya. I'll draw a smaller 4-lane street for city infrastructure buildings. Nah, itu ada jalan Over here, I'll draw another road 4 for lajur residential housing. atau hanya 2 lajur. In the zone palette, there are 3 different zone types: residential Nah, ini fungsi commercial, kawasannya and industrial. industrial, I'll start by komersial, zoning a dan residential area residensial. where I want my houses to Residen itu appear. perumahan ya. Kemudian Just paint komersial along the itu roads untuk like this. perdagangan dan jasa dan lain sebagainya. Kemudian industrial The surveyors lebih will ke prepare the lots and get everything ready for the ya construction industri trucks. kawasannya. The workmen arrive and start building houses. To speed things up, I'll be skipping ahead in Ya, ini time throughout sudah the mulai video. membangun kawasan Here come my new permukiman, Sims. perumahan permukiman. Getting them into my town is easy. The trick is getting them to stay. Nah, seperti indikator di bawah, jadi listrik kurang, kemudian air juga I'll kurang start with ya. the money first. Sims need jobs in order to make money. Nah, ini The sebuah simple way kota to create jobs memerlukan is to build sebuah some factories. Factories also ekonomi. generate tax Jadi revenue, ada which will help me pay kegiatan my city's untuk bills. menopang pembangunan di I zone for lokasi. industrial just like I did mereka. for residential. I'm only going to zone a small area here because I don't want too many factories. They're pretty dirty and they won't help me attract tourists. Yeah. Every sim in this game has a personal agenda. We can see what this sim's up to by clicking on Dengan him and kawasan following him around. ekonomi, maka beberapa Looks like lapangan this guy's anxious to pekerjaan get to his new itu sudah job. terbuka. Oh, good. Looks like you found one. Oke, I also sudah need ada to yang keep my dapat Sims pekerjaan. Once they get their paychecks, they'll try to spend their hard-earned money to buy happiness. Nah, setelah Fortunately, my mendapatkan city doesn't have any uang, storage yet. terus I'm going to fix mencari that by placing kebahagiaan. some commercial Apa? zones along this main strip to make it Dengan easier for the shopping, Sims to shop on their belanja, way to and dan from lain work. sebagainya. Maka dibangunlah I want to kawasan zone for a lot of komersial. commercial buildings. Not only can my Sims shop here, but the commercial buildings are also going to attract tourists, which will benefit the casinos I'm going to build later. You can see by this flashing red icon that
the Sims are asking for electricity. If I don't give them power, the city can't function properly. Nah, I'm going to take care of that by placing a wind power plant right ini over paling here. penting ya, sarana prasarana yang paling Wind dibutuhkan power is oleh great for a umat small manusia, town. It's cheap, air dan it's clean, listrik. but unfortunately, it doesn't generate a large amount of electricity. As my town grows, I might need to build a bigger power plant or make a deal with a neighboring city to get some power. As the sun goes down and the first day comes to an end, you can see the building lights coming on now. Nah, sudah By mulai ada turning on the pencahayaan, electricity data layer, ketertiban you can aman, actually see the power flowing keamanan along rumah the juga roads. aman. As the buildings receive power, the ZOTs disappear one by one. Itu jaringan Now my city's listriknya yang ready for terlayani dari pembangkit Okay, listriknya. the sun has come up and I'm ready to start a new day. Today I'm going to work on more of the basic infrastructure that will keep my Sims healthy, happy, and productive. Nah, ini untuk When kesehatan, my Sims need something, they kenyamanan, don't keep it a secret. This flashing dibangun, icon tells me that my buildings aren't getting any air, water. kebutuhan air. Let me take care of that now by placing a water tower. Before I do that, I need to see how much water is available. Nah, ini This salah data layer satu gives me an X-ray view of the metode water table. analisis yang kita gunakan. Jadi kita harus tahu mana kawasan daerah tangkapan air. Nah, itu sebaiknya jangan digunakan sebagai kawasan fungsi perumahan permukiman. Jadi di sini saja memang ada software kita ya juga di dalam perencanaan wilayah kota itu untuk menentukan mana daerah tangkapan air dan lain sebagainya. Oke, The darker the ini blue, the contohnya. more water is available to pump. There's a large amount of water over here, so this is a perfect spot for me to place the water tower. All buildings must be placed along roads. I don't expect too much traffic out here, so I'm going to draw a cheap 2-lane road to the aquifer. Nah, dia membangun cari The posisi water flows along the roads just like power penampungan air, does. There's sumber no need air for me to construct a di separate pipe kawasan network. tangkapan air. All right, looks like the water pump is solved. Oke, jaringan pipa air Whenever the sudah Sims use water, jalan. they immediately Yang convert permasalahan it into berikutnya sewage. adalah In limbah this view, you can see dari that the buangan sewage is starting to air build up in the tersebut. pipes. If I don't take care of this problem soon, it's Nah, going to ini get masih converted into ground limbah di pollution, dalam which creates sekitaran sickness and lowers the rumah life. mereka ya, tempat tinggal mereka ya, Quickest atau and di cheapest kawasan way for me to industri. deal with this problem Tiap is just to bangunan. dump it all into a corner of the town and hope that my Sims don't notice. I'll draw a new road out into this forest and place my sewage pipe over here. Nah, maka dibuatlah saluran penampungan pengolahan limbah. In addition to sewage, Seperti itu. Sims will also generate garbage. My town is still young, so I don't have a garbage Ya, problem ini yet. penting ya untuk kesehatan But ya, since I'm already kenyamanan polluting this warga corner juga. of my town, I might as well place my dump here too. Oke. It's Dan important to make mencegah sure that you keep your pencemaran garbage and lingkungan. sewage away from your water supply. If the ground pollution gets into the pipes, your entire city could get sick. Permasalahan Garbage kedua trucks adalah drive around pengolahan town sampah. picking up garbage cans Jadi, and dumpsters. When a truck ini gets perlu full, dibangun they'll return juga. to the dump and unload. Eventually, the dump is going to fill up. Then I'll either have to expand it Petugas or untuk start burning the mengambil garbage. sampah But that's a dari problem for masing-masing another day. bangunan. I also need to keep my city safe. My casinos are going to attract a lot of criminals. I Sekarang could wait until the kita crime becomes a menjaga problem, kota but it's dari usually tindak smarter to be kriminal. prepared ahead of time. Seperti apa? Notice that the data layer is showing a green overlay on the streets that are more likely to be patrolled. Nah, untuk safety, Crime problems tend to occur in commercial areas. bangunlah So I'll put sebuah my police kawasan. station over here. Iya. There, I have all my Kantor basic services polisi. in place. And I'm generating a fair amount of money in taxes too. That was a productive day. Now that I have a solid foundation, it's time for me to start specializing in gambling. To save some time, I jump forward a few days. My city's a little bigger, Nah, my ini population has grown. Sudah bertahap As I mentioned earlier, Makin one of the berkembang new ya, things to do sebuah in Sim kota. City is to create a big business. I'm ready to Makin start banyak building up my penduduknya, casino empire now. banyak kegiatannya. Casinos can generate large profits, but only if you can get enough tourists through the door. I can't immediately start building a fancy Las Vegas strip. Like everything else in SimCity, I'm going to have to earn it by starting small and then working my way up to greatness. Nah, Each tujuan casino kotanya caters to a different wealth class of tourist. dia These adalah casinos membuat cater to kota lower class, kasino. these to middle Kasino ya. class, and these to upper class. Nah, I only jadi have ini enough money ada to place this small gambling hall. tingkatan But if I can get tingkatan profitable, kasinonya. then I'll be able to unlock bigger, Kecil, more expensive sedang, dan casinos besar. and attract wealthier tourists. Nah, Right now, I just need to focus on getting as many tourists into this casino. ada investasi as possible. kasino di sini, tapi The regional karena growth will kotanya bring in terlalu some kecil, tourists, but not enough for me to sehingga guarantee a big turis profit. pun tidak ada yang datang To ke increase the flow of kasino. tourists, Salah we satu need to caranya provide an adalah alternative dengan mode of transportation into the city. There's several options available to me. Since we already have rail running through the city, this is an easy decision for me to make. I'm going to go with trains. Nah, salah satunya Place my train caranya station adalah here dengan to provide membangun tourists easy stasiun access kereta to my api. gambling hall. Tourists will go to any commercial building in my city, but I want to encourage them to gamble
not spend their money on souvenirs and restaurants. Ini untuk Now, menarik daya I need to connect tarik my station up to the orang main lain network. datang ke This is lokasi similar to kita. how I draw a road. Dibukakan aksesnya. Dan apa yang terjadi? I've got my first trainload of tourists now. Ini dia. Looks like my little gambling hall is a hit. I'm already making a profit. Things are looking good. Nah, My kegiatan casino kota city's semakin off to a ramai ya. good start, but I still have a long way to go. Banyak orang yang That's one berdatangan. of the great things about SimCity. No matter how much you do, there's always new things to try. Thanks for watching. See you next time. We'll take a closer look at multi-city play in the region. Oke. Dari gambaran video tadi, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap, apa yang kalian simpulkan terkait dengan program studi perencanaan wilayah dan kota? Mengurus kota tuh susah, banyak yang harus diperhatikan. Iya ya, susah ya. Jadi yang paling mudah apa? Kalau menurut saya Pak, itu lebih kayak perencanaan masa depan. Perencanaan Oh, masa iya. depan. Ya, namanya perencanaan ya. Kita fokus untuk beberapa tahun ke depan, bahkan jauh-jauh untuk bahkan tidak hanya tahun ya, tapi lintas generasi kita ya. Mantap, terima kasih. Apalagi yang bisa disimpulkan dari video tadi? Ya. Anu ya Pak, Wildan. sistem transportasi, ekonomi, terus sosial budayanya juga diperhatikan dalam PWK ini Pak. Betul. Iya. Terima kasih Serta Wildan. lingkungannya juga Pak. Mantap, mantap Ya, jiwa. Pak. Sama-sama. Ya, kita harus berpikiran berkelanjutan seperti itu ya. Siap, terima kasih Wildan. Kira-kira teman-teman yang lain juga mau berpendapat apa nih? Satu lagi yuk. Ada yang mau berpendapat lagi? Itu banyak tadi. Bahwa kita perlu merencanakan kota itu jangka panjang. Kemudian ada beberapa aspek yang perlu kita pahami seperti itu. Sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu dari Wildan tadi ya. PK itu kompleks Pak. Iya. Iya, saking kompleksnya itu nggak rampung-rampung kita membenahin ya. Jadi ada aja permasalahan dan timbul, sehingga perlu kita update terus keilmuan kita, kemudian solusi kita. Oke, kalau di game itu ada rekomendasinya ya, jadi ada pengingatnya. Tapi kalau di realita pengingatnya adalah kejadian alam atau komplainnya masyarakat seperti itu ya. Oke, sekilas itu dari game SimCity itu memang dapat gambaran dari setidaknya mengupas apa itu perencanaan wilayah dan kota ya. Jadi perencanaan wilayah dan kota terus definisinya adalah ilmu yang berkaitan dengan perencanaan, kemudian perancangan, kemudian ada pemanfaatan, kemudian ada pengelolaan dan pengendalian ruang. Serta yang dilihat aspek sosial dan ekonominya. Jadi benar, sebuah perencanaan, kenapa harus ada perencanaan? Karena kita perlu ketahui bahwa sumber daya alam yang ada di dunia saat ini itu terbatas ya. Jadi lahan, maaf ya kalau berisik karena di daerah saya ada proses pembangunannya. Mohon maaf. Ya, jadi terkait dengan perencanaan, kenapa perlu ada perencanaan? Karena sumber daya alam kita terbatas. Jadi lahan terbatas, pohon terbatas, butuh waktu lama untuk pembangunannya, kemudian replantingnya dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya keterbatasan itu perlu kita rencanakan hingga beberapa lintas generasi di bawah kita bisa menikmati masih. Jadi mengetahui mana spesies ini, mana dulu seperti apa historisnya sebuah kota dan lain sebagainya. Jadi itu pentingnya ada perencanaannya karena adanya limitasi atau batasan. Kemudian kenapa perlu ada perancangan? Nah ini perlu kita ketahui juga ya. Jadi seperti isu di Pulau Jawa karena tingginya khususnya di Kota Jakarta ya. Jadi ini sudah rahasia umum bahwa ketinggian muka tanah
itu sudah mulai turun ya, beberapa mili atau senti seperti itu. Jadi itu disebabkan karena beban dari bangunan yang ada di atasnya, sehingga permukaan tanahnya semakin turun. Nah, ini itu pentingnya ada perancangan bangunan. Jadi berapa ketinggian setiap kawasan itu dipertimbangkan, berapa lantai. Misalnya di kawasan ini, kawasan Karangjoang ini di TK saat ini, itu all brick room will close in 1 menit. Wow. Ya, jadi kenapa ada perlu perancangan? Karena dalam suatu kawasan itu kekuatan tanahnya berbeda-beda. Jadi bagaimana bentuk bangunan, bentuk jalan, dan lain sebagainya. Untuk kawasannya itu kita perlu proses perancangan. Jadi beda juga dengan arsitekturnya ya. Kalau arsitektur itu atau sipil itu bicaranya 1 unit bangunan. Tapi kalau kita spasial atau keruangan. Kemudian pemanfaatan, ya seperti yang saya jelaskan bahwa di dalam game SimCity tadi ada beberapa kawasan, jadi kawasan komersil, kemudian kawasan residen atau tempat tinggal, kemudian ada kawasan industrial. Nah, kalau di Indonesia pada umumnya, kami minta maaf ya, ini tadi ada ngebug, jadinya kami refresh ulang karena kan partisipan banyak yang masuk, dan tadi ketika kita ingin memasukkan teman-teman yang ingin ke kelas online itu tidak join. Jadi ini coba kami refresh ulang untuk Zoom-nya seperti itu. Jadi untuk sekarang minta maaf ya Bapak-bapak dan moderator fasilitator dan juga rekan-rekan mahasiswa lainnya. Jadi ini kami coba masuk dan teman-teman yang lain bisa join kembali ya, dan Bapak Ibu dosen juga silakan melanjutkan kembali untuk materinya. Sekali lagi mohon maaf seperti itu. Terima kasih. apalagi? Ya, diantaranya seperti itu. Kalau di game hanya 3 ya, tadi kawasan industrial, komersial, dan residen. Seperti itu. Kemudian kenapa perlu ada pengelolaan? Nah, ini contohnya adalah kawasan pertambangan. Maka perlu ada pengelolaan khusus terkait dengan dampak. Jadi dampak dari kegiatan tambang itu jangan sampai mempengaruhi kesehatan masyarakat di sekitarnya, kemudian lingkungan di kawasan tersebut, hingga perlu ada pengolahan. Kemudian ada juga pengendalian ruang, jadi jangan sampai orang-orang tinggal di kawasan yang dilarang. Contoh apa? Kawasan bantaran sungai. Suaranya kecil? Halo? Suaranya kecil kah suara saya? Terdengar aja, Pak. Oke, aman ya. Ya, oke, terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Pengendalian ruang. Jadi jangan sampai kita berada atau tinggal di kawasan yang berada di kawasan larangan. Contohnya ada kawasan lindung, misalnya. Kemudian kawasan cagar budaya. Kemudian kawasan di bantaran sungai, jembatan, maupun jalan besar. Seperti itu, jalan tol. Seperti itu ya. Karena ini mengganggu kaidah view, kemudian dan lain sebagainya. Nanti bisa kita pelajari lebih dalam. Tapi intinya itu perlu kita kendalikan ruang tersebut, jangan terlalu memaksimalkan tempat seperti itu untuk pembangunan saja. Tapi perlu ada ruang-ruang tertentu juga seperti ruang terbuka hijau, taman dan lain sebagainya. Itu kemudian dari aspek sosial dan ekonomi, ya jelas. Kenapa aspek sosial perlu? Karena yang hidup dan motor penggeraknya adalah manusia. Jadi berkembangnya suatu kota itu dipengaruhi oleh jumlah penduduknya. Jadi itu yang paling susah untuk dihadapin, bahwa ada proses fertilisasi, kelahiran atau kematian, kemudian ada proses urbanisasi. Nah, ini yang menambah dinamika kita jadi semakin complicated ya. Kemudian dari segi ekonomi juga kita pelajarin bagaimana suatu kota tersebut itu bisa mendapatkan uang dari dirinya sendiri. Salah satunya dengan membangun kawasan industrial, komersil tadi dengan pajak dan lain sebagainya. Kecuali dianugerahi dengan sumber daya alam yang melimpah seperti Kota Balikpapan ya. Itu minyak, kemudian ya banyak hal dia punya. Oke, itu sampai di sini perencanaan wilayah dan kota.
apakah cukup mudah dipahami atau bagaimana? Saya pengen respon dari teman-teman ini. Apakah menjelimet ataukah susah ditangkap penyampaian saya? Boleh deh. Gimana? Jadi ada proses perencanaan, kita merencanakan. Perencanaan ini banyak ya, misalnya kita merencanakan kawasan perdagangan dan jasa, butuh berapa mall di Kota Balikpapan, butuh berapa mall lagi kawasan komersial di Jawa Barat misalnya. Biar tidak ada kesenjangan antar wilayah. Jangan, oke, alhamdulillah jelas Pak, siap. Jadi jangan sampai ada kesenjangan. Jadi di daerah sini nggak kebagian mall, sementara mereka mau mengakses mall itu terlalu jauh. Nah, itu bisa kita rencanakan. Oke, gitu. Kemudian, nah ini untuk secara perbedaan jelas antara perbedaan prodi perencanaan wilayah kota, arsitek dan sipil. Jadi kalau arsitek itu lebih ke desain bangunannya, kalau sipil itu lebih ke teknik membangunnya, dan satuannya adalah unit seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara kawasan kompleks kampus, dia berbicaranya unit per unit. Jadi bangunan gedung A, B, C, D. Sementara kita dalam mendesain set keseluruhan. Mana untuk taman, mana untuk bangunan, mana untuk jalan, mana untuk kesehatan, mana untuk food court-nya dan sebagainya. Itulah yang kita lakukan. Nah, semua dasar-dasar itu kita pelajari bagaimana menempatkan sebuah fungsi kawasan atau peruntukan lahannya tadi itu secara tepat dan baik seperti itu ya. Jadi jangan sembarangan. Oke, waktu kita tinggal 10 menit. Saya percepat. Kenapa memilih PWK? Bersifat karena ilmu PWK itu bersifat menyeluruh ya. Jadi seluruh ilmu pengetahuan entah itu geodesi, arsitek, sipil, lingkungan, kemudian apa lagi? Geografi, geodesi, pengukuran tanah, itu semua kita serap. Itu semua kita pelajarin. Jadi kita mempelajarin semuanya. Jadi ibarat sungai, kita itu punya penampang sungai yang luas, tapi tidak dalam seperti itu. Karena mereka fokus ilmunya itulah yang lebih dalam. Geodesi dengan bidangnya mereka yang lebih tahu secara mendalam, tapi kita hanya tahu umumnya saja. Nah, karena kita tahu semuanya, maka prodi perencanaan wilayah kota itu lebih banyak dijadikan leader atau pemimpin, bukan bos ya, leader. Ya, seperti itu. Jadi karena kita mengetahui semua rumput ilmu, jadi kita dianggap memahami seluruh bagian keilmuan mereka, sehingga lebih banyak kita yang berperan. Seperti itu. Sehingga efeknya adalah PWK diperlukan di berbagai bidang aspek kehidupan. Jadi kita ini diperlukan misalnya gini ya, di perbankan itu diperlukan juga. Kenapa? Di perbankan itu menentukan harga tanah seperti itu. Perlu perencanaan wilayah kota, mengevaluasi berapa harga tanah di sini untuk misalnya peminjaman, gadai dan lain sebagainya. Nah, itu perbankan saja membutuhkan perencanaan wilayah kota. Belum lagi dari investor misalnya, pengembang perumahan permukiman. Misalnya pengembang perumahan Ciputra yang gede-gede deh. Ya, perlu juga perencanaan wilayah kota, menentukan daerah mana yang berpotensi untuk dikembangkan dan mendapatkan fasilitas yang besar, yang baik dan menguntungkan sehingga nilai jualnya bisa tinggi. Nah, jadi semuanya, jadi tidak hanya di pemerintahan saja, seluruh lini. Termasuk pedagang juga seperti itu ya, menentukan posisi usaha, lokasi usahanya itu akan kita pelajari juga di PWK. Jadi menentukan lokasi itu baik atau tidak, nah, itu kita pelajari. Kemudian PWK tidak hanya belajar teori saja berdasarkan buku atau referensi lainnya, tapi juga kita belajar di lapangan. Nanti tanya kakak-kakak tingkat kalian atau mbak-mbak yang ada di sini, mereka sudah terlatih untuk kuliah di lapangan, jadi banyak studi lapangan kita, turun ke lapangan, jalan-jalan, survei ke lokasi ini, ngambil data, kemudian ya agak sedikit hitam, tapi interaksinya kan lebih enak ya. Dapat pengalaman di lapangan itu, jalan-jalan bersama rombongan, jadi suasananya lebih enak seperti itu. Nah, itu. Kemudian tidak bersifat soft skill dan hard skill, jadi tidak hanya berbicara, attitude dan lain sebagainya, tapi juga hard skill juga dipelajarin ya. Jadi ada
tools-tools yang kita pelajari seperti ArcGIS, kemudian AutoCAD, SketchUp, dan lain sebagainya. Gitu yang kita pelajarin. Kemudian ini nama pilih PWK ITK kampus negeri yang berada dekat calon ibu kota negara. Jadi seperti yang kalian ketahui, PPU itu akan jadi ibu kota negara kita. Kemudian ITK PWK ITK sudah terakreditasi B unggul. Jadi kalau kalian mau pergi melanjutkan S2 atau melamar di instansi manapun itu tidak terkendala karena kita sudah terakreditasi B. Jaringan kerjasama dengan berbagai instansi negeri, swasta maupun negeri, dan terafiliasi dengan asosiasi profesi perencana. Jadi kalau kalian lulus sudah diakui sebagai perencana muda. Kemudian jaringan kerjasama antar kampus dalam dan maupun luar negeri. Ya, ini beberapa fasilitas yang kalian dapatkan. Kemudian yang poin penting yang ingin saya sampaikan, bahwa peluang masuk ke PWK itu di data tahun 2020 peminatnya 140, daya tampungnya hanya 50 untuk SNMPTN, kemudian SBMPTN itu peminatnya 199, hanya daya tampungnya 32 orang yang diambil, kemudian jalur mandiri, jadi di ITK ini ada 3 jalur ya untuk kalian masuk, SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Jalur mandiri itu daya tampungnya hanya 15 dan peminatnya ada 49. Nah, UTBK-nya rata-rata tahun kemarin adalah 515,009. Nah, saat ini yang mendaftar di PWK adalah 124 orang. Dan kuotanya hanya 100, seperti itu. Mudahan, saya doakan, mudahan kita semua bisa bertemu kembali di kelas nanti. Orang-orang yang di sini saya sudah merasa kita ada chemistry dan anak-anak yang hadir di sini sudah berani mengungkapkan pendapat. Jadi mudahan kita, meskipun kita tidak berjodoh, tidak bertemu lagi, tetap jalin tali silaturahmi ya, karena itu poin pentingnya kita menjaga tali silaturahmi. Untuk lebih jelasnya bisa hubungin di sini. Ada alamat URL-nya urp.itk.ac.id atau ke Humas ITK. Ini ke email ya, humas@itk.ac.id. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas informasinya yang sangat luar biasa. Pasti ini teman-teman sekalian sudah mulai terbayangkan nih apa sih PWK itu. Jadi kalau saran saya sebagai salah satu mahasiswa PWK, emang sih paling relate tuh kalau kita sambil main SimCity, itu kayak bener-bener gambarannya tuh. Tapi emang beda sih Pak, kalau SimCity kan kalau mau gusur tinggal gusur aja, tapi kalau di PWK kan Pak nggak bisa main langsung gusur aja. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja review yang bisa saya berikan. Semangat buat teman-teman yang bakal mendaftar ke ITK PWK, kami tunggu kehadirannya. Mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab selama 5 menit Pak. Mungkin kita bisa mendapatkan 2-3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung on microphone kalau memungkinkan. Kalau tidak, mungkin bisa langsung ketik di kolom chat. Baik, saya persilakan. Ayo, dapat gambaran kah dari yang saya sampaikan? Kira-kira teman-teman yang sudah hadir ini gimana? Pak, izin bertanya. Silakan, Wildar. Kan permasalahan utama di Samarinda kan itu banjir kan Pak. Nah sebenarnya itu sebabnya dari mana Pak? Apakah kurangnya ruang terbuka hijau atau ada masalah di saluran perairannya gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, siap. Wah ini tingkatan pertanyaannya sama seperti semester 4 sudah kamu Wildan. Mantap jiwa. Ya, tapi ini terkait dengan kondisi kota kita ya, kota Samarinda tercinta. Ya, saya respon. Memang kota Samarinda itu, kalau menurut ilmu perencanaan wilayah kota,
itu merupakan kawasan daerah cekungan, Mas. Jadi dia dari segi lokasi dia berada di tengah-tengah mangkuk. Jadi kota Samarinda itu berada di cekungan bawah. Jadi banyak kawasan rawa, kemudian daerah resapan air. Sehingga dengan lajunya perubahan fungsi lahan tadi, kawasan hutan, misalnya kebun, dan lain sebagainya, dirubah jadi kawasan bangunan, perumahan, pemukiman, dan lain sebagainya, sehingga air yang harusnya lari ke sana itu diganti rumah. Nah, namanya air tidak ada rambunya ya, jadi tidak ada lampu lalu lintasnya. Di mana dia mengalir, di situ lebih rendah lokasinya, dia akan ke sana. Jadi bukan disalahkan airnya, tapi kita yang membangun tidak pada tempatnya. Nah, itulah yang jadi permasalahan. Kalau kita mau bahas kenapa kok bisa terjadi perubahan fungsi lahan tidak pada tempatnya, complicated, banyak hal. Jadi saya tidak ingin menyalahkan pemerintahan, tidak mau menyalahkan developer, tidak ingin menyalahkan yang punya uang untuk membangun dan lain sebagainya. Tapi itulah realitanya. Jadi mungkin zaman dulu kita belum aware terhadap lingkungan kita dan kondisi kita. Yang penting kita punya lahan di sini, kita berhak untuk membangun. Tapi kita melupakan efek samping kelanjutannya. Nah, nanti bisa kita bahas lebih lanjut, tapi ada berbagai permasalahan terkait dengan peraturan itu yang tidak begitu dijalankan, ada aturannya tapi tidak diterapkan, artinya penegasan tindak lanjutnya tidak di follow up. Perizinan dengan mudahnya memberikan, yaitu salah satunya. Kemudian ya pembangunan perumahannya tidak diatur secara teratur lah. Jadi suka-suka mau bangun lantai 2, 3, dan lain sebagainya. Itu masih terjadi dinamika kita ya. Mungkin itu, Wildan, secara kulitnya saya menjelaskan ya tentang kondisi di kota kita. Terima kasih, Wildan, atas pertanyaannya. Oke, Rifki SMA berapa nih? Bertanya nih. Ya, jangan SMA 3, Kak. Oke. Yang saya ingin bertanya, menurut kakak sebagai kakak senior di PWK kan, yang terjadi di sekarang ini antara jalur penghubung Samarinda dan Balikpapan. Contohnya ada 3 tempat permasalahannya, itu di Jalan Tol Samarinda Balikpapan yang notabene-nya itu jalanan baru ya, yang di pembangunan sudah terjadi kerusakan, dan itu makanya di kilo 38 sampai ke kilo 13 tidak jadi dipergunakan. Terus di kilo 11 di kilo 6 Samarinda yaitu Lojanan terjadi longsor, di kilo 8 itu juga terjadi longsor, dan di kilo 11 kilo Balikpapan dan juga terjadi longsor. Menurut kakak itu apa yang kurangnya sebagai kakak dari seniornya PWK? Oke, baik, terima kasih Rifki ya. Ya, bagus ini. Sudah pertanyaannya artinya sudah mulai melek terhadap kondisi lingkungannya ya. Tapi Rifki, saya mau tanya, kamu mau bertanya ke saya atau ke Mbak Virgilia atau ke Mbak Nisa kira-kira? Ke kakaknya aja, karena kakak yang menjelaskan. Oh ya, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Rifki. Jadi memang ada beberapa permasalahan ya. Jadi yang semua Rifki jelaskan itu memang benar. Jadi ada beberapa permasalahan terkait dengan sarana jalan kita ya. Jadi memang beberapa yang perlu Rifki ketahui bahwa kondisi jenis tanah kita itu adalah aluvial, artinya tanah lembek ya, seperti itu. Jadi rawan untuk ambles seperti itu. Jadi memang ada beberapa titik yang perlu ada tambahan namanya dinding penyangga itu apa namanya? Aduh, lupa apa namanya. Siring. Perlu adanya tambahan siring di pinggir jalan-jalan itu ya. Jadi untuk menopang daerah resapan air. Jadi contoh yang di KM 11. KM 11 di Kota Balikpapan itu memang kawasan aliran air ya. Jadi di bawahnya itu ada aliran air sehingga mengarah ke arah sebelah kanan kalau dari Kota Balikpapan menuju keluar itu
itu ke arah jurang itu ya, sebelah kanan. Nah, itu memang ada kawasan air. Memang debitnya kecil, namun karena intensitasnya sering, jadi tingkat kejenuhan tanah aluvial itu mempengaruhi tingkat kelembekannya. Jadi beberapa kali pun itu diaspal tanpa ada penyanggah tanah atau apa tadi saya istilahnya namanya siring ya kurang lebih itu tembok itu, jadi itu akan terjadi amblas. Tapi yang menjadi permasalahan itu bukan di salah alamnya ya, tapi bagaimana kita mencari solusinya terhadap dinamika alam. Kita nggak bisa melawan alam, tapi kita bisa menyesuaikan dengan alam. Itu kata yang lebih bijak menurut saya. Jadi kita tidak usah melawan alam. Jadi kalau memang alam di situ sudah kodratnya sebagai kawasan air misalnya, ya kita bangun di atasnya saja, jangan merubah kondisi ideal yang ada. Jadi di beberapa pendekatan sekarang ini di perencanaan wilayah kota itu tidak lagi merubah lahan. Jadi kalau misalnya ada sungai atau ada aliran bawah tanah di sana, maka dibuat jembatan. Jadi jalan itu tidak lagi di atas muka tanah, tapi dibuat jembatan. Nah, itu untuk mengurangi rembesan, patahan, dan lain sebagainya. Begitu juga bangunan. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu contoh-contoh permasalahan terkait dengan sarana jalan kita. Belum lagi jalan lintas Bontang, Samarinda Bontang, itu juga, apalagi ke Sangatta, itu perjalanannya lebih bergelombang lah ya. Saya tidak bilang lobang, tapi bergelombang. Jadi kalau kita naik motor, mobil ya agak seperti naik speedboat gitu ya. Apalagi yang ke Kubar, ya alhamdulillah saya pernah lewat darat. Mungkin gitu Rifki. Apakah membantu Rifki? Cukup Kak. Oke, terima kasih Rifki atas responnya. Ya, saya apresiasi Anda sudah aware terhadap terhadap kondisi di lingkungan kita. Anda sudah peka. Dan saya apresiasi juga Anda sudah memanggil saya kakak. Jadi saya merasa muda sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Rifki. Semoga itu jadi doa ya buat kita semua. Terima kasih Rifki. Kemudian yang berikutnya. Kak, saya Nurmaya dari SMA 8 Balikpapan ingin bertanya apakah persaingan prodi PWK ITK sangat ketat sekali. Kebetulan saya ingin ambil prodi PWK tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin kakak-kakaknya di sini yang bisa bantu ya, bagaimana? Karena saya nggak pernah daftar ini, jadi kurang tahu. Siapa yang mau menjawab, Nisa atau Virgi? Mbak Virgi? Hah? Mana suaranya? Ya Pak. Untuk ya, Mbak Virgi. Pertanyaan ini ya Pak yang dari Nurmaya ini. Iya. Ingin bertanya apakah persaingan prodi PWK di ITK sangat ketat sekali. Kebetulan saya mengambil prodi PWK tersebut. Persaingan dari tahun ke tahun tentu semakin ketat ya Nurmaya, karena waktu di angkatan saya kan angkatan 2018, kemudian yang Kak Nisa moderator ini angkatan 2019. Jadi tentu persaingan di angkatan Nisa lebih ketat karena jumlah pendaftarnya lebih banyak daripada tahun di saya. Jadi di antara prodi-prodi yang lain, PWK masih menjadi salah satu program studi favorit yang menjadi minat dari teman-teman mahasiswa baru, calon mahasiswa baru. Jadi kalau untuk pertanyaannya apakah sangat ketat, saya bisa bilang ketat sih Pak ya. Gimana Nisa? Ya, Nisa lagi. Ya Pak, saya setuju sama pendapatnya Kak Virgi, karena kalau untuk SNMPTN aja setahu saya bahkan tahun kemarin pas 2020 cuma nerima 30 orang Pak dari ratusan yang daftar. Jadi terlihat sekali keketatannya Pak, apalagi di SBMPTN-nya. Oke, terima kasih. Tentu teman-teman semangat semuanya, pasti ada jalan buat kalau tetap semangat dan belajar. Oke, terima kasih kesan dan pesan dari kakak-kakaknya ya. Ya, menurut saya apapun hasilnya, yang penting ikhtiar, coba dulu dan perjuangkan. Ya, karena apa yang diupayakan dan diperjuangkan, insya Allah pasti membuahkan hasil. Oke, semangat terus dan kejar mimpi Anda semua, dan semoga terwujud dan dimudahkan
segala-galanya. Dimudahkan, dilancarkan, dan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Gimana Mbak? Sepertinya bisa dicukupkan dahulu Pak, karena mengingat waktunya udah. Oke, siap. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhtana atas pemaparan yang luar biasa dan kesediaan teman-teman untuk mendengarkan dan menyimak dengan baik. Semoga kita semua dapat bertemu nanti di satu prodi yang sama PWK ke depannya nanti. Jadi semoga kita juga bisa ketemu di kampus Kilo 15, teman-teman. Baik, untuk rangkaian selanjutnya kita sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Mungkin apakah kita bisa nih untuk foto bareng sebentar sama teman-teman yang lain, kan banyak kenang-kenangan gitu. Apakah ada yang bersedia untuk on cam? Ya, baik. Ya, yuk on cam yuk. Kita foto bareng yuk. Oke. Jadi ini foto barengnya bisa ya teman-teman upload di Instagram masing-masing, terus tag URP_ITK sama ITK_official ya, nanti biar di repost sama miminnya. Oke, iya, kasih lihat itu yang jilbabnya masih belum tegak paripurna, diluruskan dulu biar terlihat cantik. Iya, kelebihan teknik PWK, perencanaan wilayah kota, ini adalah salah satunya teknik dengan banyak wanitanya ya. Dimanapun. Benar sekali, Pak. Oke. Ini udah pada rapi, udah pada siap semua ya. Oke, dengerin aba-aba saya ya. Gaya bebas saja nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, mantap. Ada request gaya lain atau bagaimana? Gimana? Ini saya terakhir ya, terakhir. 3 kali foto ini, Mbak. Di layar saya ada 3 ini. 3 1, 2, 3. Oh iya bener Pak. Ini guys di SS masing-masing aja ya. Jadi jangan tunggu-tungguan dari panitianya yang ngirim, oke? Mandiri kita sebagai calon mahasiswa. Iya. Mantap. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk berfoto bersama. Baik, selanjutnya karena tadi kita awali dengan doa, langkah baiknya kita tutup juga dengan doa, berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator Nisa Mawada dari Mahasiswa Perencanaan Kota Angkatan 2019 pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya serta mohon maaf jika terdapat kekurangan dari kami selaku penyelenggara. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami tunggu di Kilo 15. Untuk seluruh peserta yang oh ya teman-teman jangan lupa isi check out. Ya tadi udah dibagikan kok dari awal. Ya. Oke. Sampai jumpa di TK. Terima kasih Kak, terima kasih Pak. Terima kasih Angel. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, makasih ya. Ya. Si Pak Nana. Terima kasih juga tadi ada Pak Arif, ada Bu Asri. Terima kasih Bu. Pak. Iya. Oh iya ada Pak Arif. Terima kasih Pak Arif dan Bu Asri. Mantap. Ini bening-bening semua ya yang dijadikan ya. Mantap. Kakak. Ya Allah, saya jadi kakak angkatan tua berarti. Angkatan berapa, Pak? Waduh. Salah.
Ya, nanti harapannya ada ITK buka S2 kan. Jadi kalau dipanggil kakak itu masih relevan lah ya. Aduh. Kakak saja bingung tadi Pak. Ini yang ditanya saya sama Nisma atau gimana ya? Udah Iya, pikir itu saya jawabannya. Iya, Pak. Aduh. Makanya saya tanya tadi daripada kepedean, makanya saya tanyakan.